Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Terima kasih. Selamat datang kepada jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berkumpul beribadah di tempat ini. Semua ini karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan kepada kita. Sebagai tema pujian ibadah kita hari ini, Yesus adalah Tuhan yang kita rindukan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mungkin ada yang baru pertama kali ini beribadah di tempat ini. Kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di tempat ini. Kita di sini semuanya keluarga besar kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Mari katakan kepada di sampingmu, sebelahmu, katakan kepadanya, Yesus adalah Tuhan yang kita kagumi. Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan tidak pernah berhenti, selalu mengalir, selalu mengalir, bagaikan sungai yang mengalir. Mari kita jadikan sungai sukacitamu mengalir. Haleluya. Kita jadikan dengan sukacita. Sukacita itu mengalir. Namanya kalau kita pernah melihat sungai ya, sungai mengalir dari hulu ya, hulu bahasa matanya dari dulu turuan. Berarti artinya di situ nggak pernah berhenti, nggak ada berhenti. Jadi kita tunjukkan, kita buktikan bahwa Tuhan mengasihi kita, juga kita harus mengasihi Dia. Haleluya. Karena kasih Tuhan tidak ada duanya. Untuk itu mari kita kembali kita jadikan sungai sukacitamu.
bersyukur padamu ya Bapa. Sebab sungai sukacitamu selalu mengalir dalam kehidupan kami. Keluar mengasuh rumah kami Tuhan, Engkau yang selalu memimpin langkah kami ya Bapa. Dan hingga pada saat ini ya Tuhan Yesus, Tuhan antarkan kami di tempat ini ya Bapa, di bait-Mu yang suci ini ya Tuhan. Kami umat Tuhan ya Bapa, bersatu hati memuji, menyembah Engkau ya Bapa, di dalam roh dan kebenaran daripada-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, buat anak-anak-Mu ya Bapa yang baru pertama kali ini beribadah di tempat ini, terima kasih Tuhan yang selalu menyertai, melindunginya ya Bapa. Dan kami bergabung, berkumpul, bersuka cita memuji Engkau ya Bapa di tempat ini. Bapa yang baik buat anak-anak-Mu ya Bapa yang masih dalam perjalanan, biarlah Tuhan Yesus Engkau yang menghantarkan di tempat ini ya Bapa. Dan kami bersatu hati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Tuhan Yesus buat anak-anak-Mu juga Bapa yang mengikuti ibadah live dimanapun ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus selalu memberkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kasih-Mu sungguh indah dalam kehidupan kami. Belum pernah ada ya Tuhan kami dapat ya Bapa selain kasih-Mu ya Tuhan. Engkaulah Allah, Engkaulah Yesus Tuhan yang kami kagumi, kami hormati, kami muliakan. Tiada yang seperti Engkau ya Bapa. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa yang baik buat anak-anak-Mu ya Bapa yang ikut melayani dalam ibadah ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati ya Bapa. Baik sebagai worship leader, singer, kolektor, doa siapa, doa pembuka, music ya Bapa, yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, hamba-Mu ya Bapa. Engkau urapi ya Bapa, urapi dengan kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami semuanya jemaat-Mu ya Bapa, Tuhan Yesus yang memberkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat pelayan ibadah yang ada di Lembang Kelang ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati ibadah di sana ya Bapa. Terima kasih ya Bapa yang baik, terima kasih. Kami siap ya Tuhan beribadah ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Saudaraku, mari kita persiapkan hati untuk menyembah Dia, Allah yang hidup. Sebab Dia ada kasih-Nya ya Tuhan. Sebab Dia ada kasih seperti kasih Yesus. Begitu besar karyanya, pengorbanannya dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Inilah kami Tuhan anak-anak-Mu. Terima kasih Yesus. Mari tanya kita kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia,
kami dapatkan ya Tuhan, kasih sepenuh kasih-Mu ya Bapa. Begitu besar Tuhan karya-Mu, pengorbanan-Mu ya Tuhan. Engkau menunjukkan darah-Mu yang kudus, darah-Mu yang suci, darah-Mu yang mahal ya Bapa. Supaya kami beroleh hidup, supaya kami beroleh keselamatan, supaya kami beroleh kemenangan. Haleluya, supaya kami beroleh kesembuhan ya Bapa. Sedikitpun Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Engkau tidak pernah melupakan kami ya Tuhan. Itu adalah karena kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan
Dia terbesar. Yesus, haleluya. Sehingga berdoa, haleluya. Ya Allah, inilah seruan anak-anak-Mu Tuhan. Katakan dengan iman. Ya Bapa, katakan Yesus, Engkau yang sekali lagi katakan kalian terbesar dengan lembut, katakan pada Tuhan. Oh, haleluya, tanpa musik. Haleluya, Yesus. Dengan imanmu katakan, bayangkan. Engkaulah hartaku. Engkaulah hartaku yang itu berharga, katakan pada Tuhan. Oh ya Yesus, tiada dibandingkan dengan kasih. Katakan Yesus, Engkau yang mengaku. Haleluya. Mari kita sama-sama kita nyanyikan karya terbesar. Haleluya. Mari kita bayangkan mulai dari lahirnya Yesus dengan kesederhanaannya. Bukan dia yang bisa lahir di istana, bukan dia tidak bisa lahir di rumah yang mewah, tapi karena kasihnya, karena kerendahan hatinya, sehingga dia lahir di tempat yang hina. Bahkan dia sampai mati di kayu salib. Dia berkorban, mencurahkan darahnya yang kudus. Supaya apa? Supaya kita beroleh hidup, supaya kita beroleh keselamatan, supaya kita beroleh kesembuhan, supaya kita beroleh kemenangan. Ditanggung semua ini di kayu salib. Itulah karena kasihnya yang begitu besar. Itulah kita patut mengagumi Dia. Begitu besar karya Tuhan. Belum pernah ada kita jumpai, belum pernah kita temui yang seperti itu. Haleluya. 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 Biar Tuhan yang kita kagumi, kita hormati, kita mulia. Dia mengerti segala apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Waktunya sudah selesai dan kita tinggal menikmati semuanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan. Belum pernah ada. Haleluya. Belum pernah ada kami temui kasih selain kasih Yesus. Haleluya.
Terima kasih Bapa yang baik. Engkaulah Yesus yang kami kagumi ya Tuhan. Haleluya. Dari segalanya ya Tuhan, dari kasih-Mu, kebesaran-Mu, kuasa-Mu, haleluya, kemurahan-Mu, Engkau Yesus yang kami kagumi. Terima kasih ya Bapa. Kami Tuhan mau bersorak-sorai, kami mau bangkit ya Tuhan, memuji Engkau. Haleluya, haleluya. Karena kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Kami mencintai-Mu ya Tuhan. Sebagai bukti ya Bapa, bahwa sedang kami mengagumi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami mau bersorak-sorai, memuji, melompat ya Bapa, menunjukkan cinta kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Mari saudara-saudara yang siap untuk bersorak-sorai, kita sama-sama kita katakan amin. Ya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita mau bangkit untuk memuji Dia, bersorak-sorai. Haleluya. Tuhan itu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Amin. Selalu baru rahmani setiap hari. Amin. Setelah kita bangun dari tidur kita, kasih Tuhan sudah tersedia di hadapan kita. Mari kita bersuka cita, kita nyanyikan kembali. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan, sebab Dia baik. Kasih setia ya Tuhan. Hari
Kami persilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu ya Bapak. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang dilakukan oleh hamba-Nya Bapak Gembala kita. Haleluya. Ya, haleluya. Haleluya. Mari kita nyanyikan. Ku mau cinta Yesus. Katakan dengan imanmu bahwasanya engkau benar-benar mencintai Yesus. Haleluya. Ku mau cinta Yesus
Shalom Bapak Ibu. Semua bersuka cita, amin. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar mengenai apa yang terjadi ketika Yesus hadir di tengah-tengah kita. Ketika Yesus berada di dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan setiap lingkungan yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara. Kita awali dari Lukas 18. Dimulai dengan ayat yang ke-20 dan mundur ke ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-18. Kita baca mundur supaya kita benar-benar mengerti hari ini apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita lihat Lukas 18 ayat yang ke-20. Ini berbicara tentang kesehatan dalam kekristenan. Saya akan baca Bapak Ibu. Matius 18 ayat 20 sampai dengan mundur ayat 18. Agak berbeda hari ini ya. Kita akan baca mundur karena setelah saya pelajari membuat kita mengerti. Gak ada yang salah, maju dan mundur sama aja. Yang penting baca firman Tuhan. Amin. Mari kita lihat Bapak Ibu yang terkasih. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu, kita bahas bagaimana kalau Yesus hadir di tengah-tengah kita. Apa yang terjadi kalau Yesus hadir di dalam keluarga kita, di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita, di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita. Terkadang orang berpikir seperti ini Bapak Ibu ya, biasalah kalau hadir-hadir aja, datang-datang aja. Kita tahu bahwa Tuhan itu Immanuel, beserta kita. Dan hari ini Tuhan mengajarkan bahwa Dia hadir di tengah-tengah kita. Kalau ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi begini, kalau suami istri berkumpul bersama dan meneringati nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa bersama-sama, Yesus hadir di tengah-tengah suami istri. Amin. Amin. Bapak Ibu, kalau engkau bersama dengan anak-anakmu, suami istri, anak-anak, orang tua dengan anak-anak, berkumpul bersama-sama, maka Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Lantas kalau hadir, apa yang terjadi? Ya, saya tahu Tuhan itu di mana-mana ada. Dia hadir di tengah-tengah saya, ada. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, walaupun Yesus ada di mana-mana, tetapi kalau engkau tidak sepakat, suami istri tidak sepakat dengan kerajaan surga, Yesus tidak akan pernah bisa melakukan apapun di tengah-tengah keluarga. Amin. Itulah makanya banyak orang Kristen punya Yesus, punya Tuhan, punya pencipta langit dan bumi, tapi keadaan hidupnya tidak berubah sama sekali. Itulah sebabnya Dia ada. Yesus benar-benar nyata. Di setiap tempat, dimanapun, Yesus benar-benar nyata. Tapi kalau engkau tidak sepakat dengan Yesus, sepakat dengan seisi rumahmu, berdoa bersama-sama, meneringati Yesus, tidak akan ada perubahan dalam hidupmu. Oh, mana buktinya Pak Pendeta? Mari kita lihat salah satu contoh bahwa ada 2 orang
Dan Yesus ada di tengah-tengah mereka, tetapi karena tidak sepakat, hanya satu yang diselamatkan dan satu terbuang. Oh, Bapak Ibu ngeri. Jadi begini, jangan merasa kalau kita udah Kristen, kalau kita udah menjadi pelayan, kalau kita udah menjadi hamba Tuhan, kalau kita udah menjadi jemaat yang setia, itulah segalanya. Oh enggak. Segalanya adalah engkau sepakat dengan Tuhan melalui firman-Nya. Amin. Itu baru segalanya. Kamu duduk di sini itu bukan segalanya. Kamu memuji Tuhan, angkat tangan. How great is our God. Begitu besar Tuhan kami, besar Allahku. Itu bukan segalanya. Mari kita lihat, ada dua orang dekat dengan Yesus. Yesus hadir di tengah-tengah mereka, tapi hanya satu yang selamat karena hanya satu yang sepakat kepada Yesus. Mari kita lihat Bapak Ibu. Lukas 23 ayat 33. Nanti kita kembali ke Matius. Kita buka kitab Lukas dulu, supaya kita sadar bahwa Yesus tidak bisa berbuat apa-apa kalau engkau tidak sepakat dengan Yesus atau percaya. Lukas 23 ayat 33. Saya akan baca. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus. Di situ sama-sama, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kiri. Lihat, Yesus ada di tengah-tengah dua penjahat. Oh, kiri kanan dekat. Dia bisa langsung sentuh Yesus. Dia bisa langsung merasakan Yesus. Dia bisa tahu wajahnya bagaimana. Dia bisa tahu perawakan Yesus bagaimana. Bapak Ibu, saya yakin di rumahmu ada Yesus. Tapi kalau engkau tidak sepakat dengan Yesus, sama sekali Yesus tidak bisa berbuat apapun di keluargamu. Makanya banyak orang kecewa sama Tuhan karena merasa dia sudah bersama-sama dengan Yesus, tapi Yesus tidak berbuat apa-apa dalam kehidupannya. Dia mulai kecewa. Dia merasa ketika beribadah, ketika duduk di kursi dan mengatakan haleluya, glory, dia merasa sudah dekat sama Tuhan. Ya, itu gak salah. Yesus dekat samamu. Tapi lebih daripada itu yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin engkau sepakat dengan Dia, sepakat dengan firman-Nya. Tuhan ingin engkau suami istri sepakat sama-sama berdoa. Tuhan ingin engkau anak orang tua sepakat berdoa bersama-sama. Matius 18 mengatakan, jika 2 orang, 3 orang sepakat, maka aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Luar biasa, amin. Maka saya katakan Yesus ada di tengah-tengah kita. Di setiap gereja Yesus hadir. Titik. Amin. Tapi apakah semua warga gereja berubah? Apakah semua warga gereja jemaat Tuhan berubah? Apakah semua jemaat Tuhan menikmati kebaikan Tuhan? Tidak. Kenapa? Bukan Yesus yang tidak hadir. Yesusnya hadir, tetapi jemaatnya tidak sepakat dengan Yesus. Tidak mau yakin dengan Yesus. Halo Bapak Ibu yang terkasih, amin. Mari kita lihat apa yang terjadi. Di sebelah kanannya penjahat, di sebelah kirinya penjahat. Mari kita lompat ke ayat 39 supaya lebih cepat. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Ada satu yang di sebelah kirinya tidak sepakat dengan Yesus. Dia menyodorkan keinginannya, bukan menarik keinginan Tuhan ke dalam dirinya, tapi memaksakan keinginannya kepada Tuhan. Kenapa? Saya katakan Yesus hadir di tengah-tengah gereja, tapi tidak semua jemaat memberi hatinya supaya Yesus mengubah. Tapi justru dia memaksakan hatinya supaya Yesus yang berubah. Terbalik. Jangan pernah paksakan hatimu supaya Yesus berubah mengikuti hatimu, tapi paksa hatimu supaya berubah mengikuti apa yang Yesus katakan. Sepakat dengan Yesus. Sama-sama katakan sehati dengan Yesus. Sehati dengan Yesus.
banyak orang gagal, sangat-sangat berantakan. Dia datang memuji Tuhan, tapi hatinya sama. Tidak dia katakan, "God, Tuhan, ini hatiku, kuberikan kepadamu. Jadikan hatiku menjadi bejana. Tuhan, hidupku bagaikan tanah liat yang tidak berharga, tetapi kuserahkan ke dalam tanganmu, dan engkau membentuk bejana yang lebih berharga di matamu." Amin. Siapa yang mau melakukan itu? Jarang orang Kristen mengetahui siapa Tuhannya. Dia hadir. Sekali lagi saya katakan, Yesus hadir di tengah-tengah keluargamu. Tapi kalau engkau tidak sepakat dengan dia, sepakat suami istri, anak-anak, dan memuji dia, tidak akan pernah ada perubahan dalam kehidupan rumah tangga. Halo Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi nggak cukup hanya datang berdoa. Ya, doa pribadi penting, sangat penting. Doa pribadi benar-benar penting untuk mengutarakan isi hatimu lebih leluasa tanpa ada orang yang mendengar. Tapi tidak kalah penting, sepakat doa bersama di rumah. Amin. Haleluya. Yang sudah melakukan doa pribadi, puji Tuhan. Tapi mari tingkatkan, lakukan doa bersama di rumah. Yang mau melakukannya, lambaikan tangan. Haleluya, semua melakukannya. Tapi agak ragu, bisa enggak. Bapak Ibu, yang penting hatimu ada, Tuhan menolongmu. Amin. Lihat Bapak Ibu yang terkasih, yang sebelah kirinya ayat 39 tadi, yang seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus?" Ya, dia Kristus. "Selamatkanlah dirimu dan kami." Ini kebanyakan orang Kristen suka menuntut Tuhan. Bukankah engkau Tuhan pencipta langit dan bumi? Seharusnya dengan telapak tanganmu engkau bisa merubah perekonomian saya. Bukankah engkau Tuhan yang maha besar? Seharusnya engkau bisa membalikkan masalahku menjadi berkat. Bukankah engkau Tuhan yang terlebih besar dari dunia ini? Seharusnya engkau mengatakan gampang dengan situasi sulit yang saya alami. Ini yang sering dilakukan oleh orang-orang Kristen. Seharusnya aku tahu aku bersalah, aku tahu aku berdosa, aku tahu saya melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapanmu. Ubah aku Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Maka Tuhan akan bekerja. Terus mari kita lihat. Tetapi ayat yang ke-40 yang di sebelah kanannya, tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Ayat 42. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, sama-sama kita baca, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Wow, kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka membawa keselamatan kepada orang yang mau sepakat. Amin. Lihat, sama-sama Yesus sama-sama hadir di tengah-tengah mereka. Tapi hanya satu yang selamat. Apakah Yesus tidak menyelamatkan yang sebelah kiri? Ya, dia mau. Tetapi karena yang sebelah kiri tidak sepakat dengan apa yang Tuhan inginkan, tidak menghasilkan apapun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, banyak orang Kristen berdoa, yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah menyembah Tuhan, berdoa, tetapi tidak mau berusaha sepakat dengan suami istri, dengan anak-anak. Suami berdoa supaya warna rumahnya kuning, istri berdoa supaya warna rumahnya biru, nggak nyambung, nggak ketemu. Istri berdoa supaya rumahnya di Srikala, suami berdoa supaya rumahnya di Parobil. Contoh, nggak nyambung, nggak akan bisa. Dia sama-sama berdoa. Makanya mulai hari ini sepakat berdoa bersama-sama. Tuhan,
Ya, itulah yang terjadi. Amin. Sama-sama memuji Tuhan, sama-sama meninggikan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, doa pribadi bagus, benar, tingkatkan, lanjutkan. Tapi kamu juga harus sepakat berdoa bersama-sama di rumah. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini sangat luar biasa. Salah satu contoh pengaruh yang terjadi ketika Yesus hadir di tengah-tengah orang berdosa, keselamatan terjadi. Amin. Hal ini juga saya katakan, ketika Yesus hadir di tengah-tengahmu, pertolongan terjadi di tengah-tengah keluarga. Ketika Yesus hadir di dalam perekonomianmu, Tuhan juga menolong perekonomianmu. Ketika Yesus hadir dalam tubuhmu yang penuh dengan sakit, dengan penyakit, ketika Yesus hadir di tengah-tengahmu, maka kesembuhan terjadi. Amin. Amin Bapak Ibu. Tapi hari ini mari belajar sepakat. Ketika engkau menghadirkan Yesus di tengah-tengah pekerjaanmu, di tengah-tengah bisnismu, kalau engkau jualan, engkau hadirkan Yesus di tengah-tengah jualanmu, maka pertolongan Tuhan akan hadir. Amin. Tapi kalau engkau menghadirkan emosi, amarah di tengah-tengah jualanmu, gara-gara si kawan sana lah itu dibuat harganya lebih murah, jadi dia sama dia lah semuanya, untunglah dia lebih banyak. No, jangan. Ketika engkau mengandalkan Tuhan, Tuhan akan membimbingmu, Tuhan akan menuntunmu, Tuhan akan mengajarimu, segalanya akan Tuhan tolong. Amin. Maka hari ini belajar menghadirkan Yesus di tengah-tengah keluargamu. Tapi sekali lagi, tidak cukup hanya hadir. Mari sepakat dengan Yesus. Amin. Kita lanjut Bapak Ibu, contoh yang kedua. Ya, bagaimana ketika Yesus hadir di tengah-tengah murid yang sedang ketakutan, mereka merasakan damai sejahtera yang begitu luar biasa. Mari kita lihat Yohanes. Yohanes 20 ayat 19. Mari kita lihat. Ini cerita atau sejarah atau yang menggambarkan keadaan murid-murid Yesus. Bagaimana murid-murid Yesus ketakutan ketika mereka melihat guru mereka telah disalibkan. Bayangkan Bapak Ibu, murid-murid pada waktu itu sangat merasakan sukacita, sangat merasakan damai. Kenapa? Ketika mereka diutus untuk mengusir setan, setan pergi. Untuk mengusir roh jahat pergi. Dan mereka kembali bersemangat kepada Yesus. Guru, apa yang telah kau perintahkan? Kami mengusir setan demi namamu. Dan setan itu tunduk. Tapi apa kata Yesus? Jangan berbahagia kalau setan tunduk kepadamu, tetapi berbahagialah kalau namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Artinya mereka sangat bersukacita ketika Yesus ada. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Yesus disalibkan, mereka down. Mereka mulai tidak bergairah. Bahkan ketakutan menghantui mereka. Sebab setiap pengikut Yesus dibunuh. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Mari kita baca Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri sama-sama di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Wah, luar biasa. Kehadiran Yesus di tengah-tengah murid-murid membuat rasa takut sirna. Amin. Hari ini juga saya katakan, kalau engkau merasakan takut apapun itu, takut karena suamimu sakit, takut karena anak-anakmu sakit, takut karena anak-anak yang cukup nakal, cukup bandel, takut karena situasi yang begitu berat, takut karena persaingan bisnis yang sudah semakin ketat, takut karena corona. Apapun yang membuat engkau takut, percayalah, ketika engkau menghadirkan Yesus di tengah-tengah rasa takutmu akan diganti dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ini pentingnya menghadirkan Yesus di tengah-tengah rumah tangga kita. Ini pentingnya menghadirkan Yesus di tengah-tengah
ketakutan kita. Ini pentingnya menghadirkan Yesus di tengah-tengah kekecewaan kita, supaya kekecewaan kita diganti menjadi kebahagiaan. Sekali lagi saya katakan, Yesus mau hadir di tengah-tengah kita. Amin. Yang percaya lambaikan tangannya, katakan haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Dia hadir di tengah-tengah kita. Mari kita lihat contoh yang ketiga sebelum kita belajar bagaimana cara menghadirkan Yesus di tengah-tengah rumah tangga kita. Contoh yang ketiga, apa yang terjadi ketika Yesus hadir? Kita sepakat berdoa bersama-sama dan Yesus hadir di tengah-tengah keluarga kita. Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Ini luar biasa. Jadi supaya setiap saat kita belajar menghadirkan Yesus, bukan menghadirkan yang lain. Ya. Jangan menghadirkan pemikiran-pemikiran yang lain di dalam pikiran kita. Tapi hadirkanlah Yesus senantiasa. Katakan, Yesus hadir di tengah-tengah keluargaku. Yesus hadir di tengah-tengah hatiku yang sedang galau. Yesus hadir di tengah-tengah ketakutanku. Yesus hadir di tengah-tengah pergumulanku. Ketika Dia hadir, segalanya akan indah. Amin. Haleluya. Mari kita lihat Kisah Para Rasul. Dua ayat 46 sampai 47. Sebelum kita kembali ke Matius nanti. Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai dengan 47. Mari sama-sama kita baca. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Apa gunanya kesepakatan sehati menghadirkan Yesus? Ayat 47 sama-sama. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ketika kita sepakat Yesus hadir di tengah-tengah kita, maka penuaian jiwa-jiwa terjadi. Amin. Ketika engkau sepakat, ada anggota keluargamu yang sudah meninggalkan Yesus, ada anggota keluargamu yang sudah meninggalkan keselamatan, mari cari saudaramu yang lain 2-3 orang, sepakat berdoa, maka keselamatan anggotamu yang hilang akan dikembalikan. Amin. Ini penting. Banyak orang beranggapan ketika saudaranya meninggalkan keselamatan, meninggalkan Yesus, hal yang biasa. Banyak jalan ke Roma. Sekali lagi saya katakan, ya banyak jalan ke Roma, tapi jalan ke surga hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi berikan hatimu kepada saudaramu yang sudah meninggalkan Yesus. Doakan, cari temanmu yang bisa sepakat berdoa bersama-sama, maka keselamatan akan terjadi. Amin. Sebab itu yang tertulis dalam Kisah Rasul 2 ayat 46. Ketika kita sepakat, ketika kita sehati, akan ada penuaian jiwa-jiwa. Maka saya undang Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lihat, cek kiri kananmu. Yang hari Minggu tidak datang, minggu lalu tidak datang, sudah 2 minggu tidak datang, sudah 3 minggu tidak datang. Jangan diamkan, doakan mereka. Tuhan, di mana mereka? Kenapa tidak datang? Amin Bapak Ibu. Jangan biarkan mereka terpuruk. Jangan biarkan mereka berlama-lama dalam sakit hati. Jangan biarkan mereka terlalu dalam kesedihan. Tapi doakan mereka, Tuhan, minggu yang lalu di sampingku masih ada ibu ini, tetapi minggu ini dia tidak hadir. Saya nggak tahu dia ada di mana, tapi Engkau tahu. Kami sepakat, saya sepakat dengan Engkau, keselamatan menjadi milik dia. Kalau dia sakit, saya sepakat dengan Engkau, kesembuhan menjadi miliknya. Amin. Doakan. Kalau engkau melihat di dalam rumah tanggamu, keluarga besar, engkau melihat walaupun sepupu, walaupun satu opung, satu kakek, satu nenek, satu marga, engkau melihat ada sesuatu yang tidak baik dalam dirinya. Tuhan, saya sepakat dengan Engkau, saya berdoa bagi dia, pertolongan Tuhan ada padanya. Amin.
Ketika engkau melihat suamimu sedang bertingkah, sedang berulah, sedang jauh dari Tuhan, ajak anak-anakmu, mari nak sepakat. Kita berdoa, Tuhan kami sepakat bahwa suami, orang tua, ayah dari anak-anakku, kami sepakat Tuhan merubah seluruh kehidupannya. Amin. Kadang-kadang kebanyakan kita nangis ya. Lihat suami bertingkah langsung nangis. Aku menyesal. Melihat anak-anak bertingkah, wow, kenapa lah kau nggak ini waktu kecil kau nggak mati kau, kenapa kau hidup menyusahkan saya? Kebanyakan menangis. Tapi Tuhan belum mengajarkan kita hari ini sepakat dengan firman Tuhan, sepakat bersama-sama untuk memuji memuliakan Tuhan. Yesus hadir dan kita sudah belajar apa yang terjadi ketika Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Kembali ke ayat 18. Ke Matius 18. Kita kembali ke 2 ayat lagi. Caranya bagaimana supaya Yesus selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita, Bapak Ibu yang terkasih. Matius 18 ayat yang ke-20. 1, 2, 3 ya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Berkumpul dalam nama Tuhan. Bagaimana supaya Yesus hadir senantiasa di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah kehidupan kita? Mari kita sepakat berkumpul bersama-sama memuji Tuhan. Amin. Siapapun yang ada di rumahmu, ya tapi Pak Pendeta bukan sendiri, sepakatlah dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Rumah pendeta kami ramai kali, tapi jarang doa bersama. Jangan. Mulai besok, bila perlu mulai malam ini, ajak mereka supaya sepakat. Ketika engkau sepakat bersama-sama di rumah, dipastikan Yesus hadir di tengah-tengah rumah. Amin. Kita sudah belajar tadi apa yang terjadi ketika Yesus hadir. Terus kita lihat ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan. Amin. Kesembuhan yang akan kau minta, mari sepakat dengan seisi rumahmu, kesembuhan akan datang. Amin. Pertolongan yang kau butuhkan, mari sepakat bersama-sama, pertolongan akan datang. Apapun yang engkau minta, bagaimana supaya pekerjaanmu diberkati Tuhan, sepakat sama-sama memuji memuliakan Tuhan, maka Tuhan hadir di tengah-tengah pekerjaanmu, maka segalanya akan indah. Amin. Mari pemain musiknya. Ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini. Ayat 18, Sama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini adalah kunci kerajaan surga. Oke, lebih detail lagi. Bahwa di sana ada ditulis kunci kerajaan surga. Mari kita lihat Matius 16 ayat 19. Mari sama-sama kita baca Bapak. Matius 16 ayat 19. Di sini ada dituliskan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Mari sama-sama kita baca. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Amin. Haleluya. Kunci kerajaan surga yaitu sepakat bersama-sama berdoa dan mengikat di dunia ini, maka akan terikat di surga. Amin. Dalam nama Yesus Kristus kami mengikat setiap pertolongan yang kami butuhkan di dunia ini. Dalam nama Yesus, surga mendengarkannya, dan kami membutuhkan pertolongan, dan pertolongan segera datang. Dalam nama
mau sepakat di rumah berdoa bersama-sama, katakan haleluya. Oh Yesus. Aku gabungi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sekali lagi. Aku gabungi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Amin, Bapak Ibu. Wow, hari ini membangkitkan semangat kita yang tadinya mungkin doa bersama sudah jarang, doa bersama sudah mulai bolong, sudah mulai diselang-selingi karena kesibukan, karena situasi. Mulai hari ini bangkitkan kembali semangatmu, sepakat berdoa di rumah, sepakat bersama-sama di rumah, maka percaya Yesus hadir di tengah-tengahmu. Dan tadi sudah kita pelajari, ketika Yesus hadir di tengah-tengah orang berdosa, keselamatan terjadi. Ketika Yesus hadir di tengah-tengah murid yang sedang ketakutan, mereka menerima damai. Ketika orang-orang di Kisah Para Rasul sepakat, mereka bersama-sama berdoa, keselamatan terjadi. Maka semuanya mencakup dalam rumah tangga kita. Engkau yang butuh pertolongan, engkau yang sedang takut, engkau yang sedang membutuhkan perlindungan, datang kepada Tuhan, sepakat, maka Yesus hadir di tengah-tengah kita. Kau kagumi dalam hati kasih-Mu tiada dusta. Mari kita berdoa. Bapa, kami hadir di hadapan. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengarkan. Kami telah belajar bahwa kami harus sepakat menyadari bahwa Yesus ada di tengah-tengah kami. Kami telah belajar di mana ketika Yesus disalibkan, Yesus ditempatkan di tengah-tengah orang berdosa. Kasih karunia yang sama, kebaikan yang sama, mereka ditempatkan di sisi Tuhan. Tetapi hanya satu yang diselamatkan, karena hanya satu yang mau sepakat dengan pekerjaan Tuhan. Demikianlah dengan kami. Kami tidak mau Yesus hanya hadir di tengah-tengah keluarga kami. Kami juga mau sepakat dengan Dia, sepakat dengan Yesus, sepakat dengan kebenaran firman-Nya, agar setiap kebaikan Tuhan kami terima di dalam nama Yesus Kristus. Umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang secara live streaming mereka mendengarkannya secara virtual, kami percaya Tuhan telah mengubahkan seluruh hidup kami. Tuhan telah mengubahkan karakter kami, karakter yang mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Oh Jesus, haleluya.
kasih buat firman yang sudah kami dengarkan. Terima kasih buat kemurahan yang sudah kami terima. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Roh Kudus bimbing kami, ajari kami, agar kami bisa senantiasa melakukan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari percaya berkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saya serahkan kembali. Terpuji nama Tuhan. Kita sudah dikuatkan oleh firman Tuhan. Tiba saatnya kita mendengar persembahan. Persembahan ketiga diperuntukkan untuk pembangunan gereja kita. Biarlah gereja kita berdiri kokoh, kuat, sebab Yesus sebagai fondasi gereja kita. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa kami yang baik, kami sangat bersyukur ya Tuhan buat cinta-Mu kepada kami ya Bapa. Kami sudah dikuatkan oleh firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau memberkati hamba-Mu ya Bapa, yang melakukan Kau pakai Tuhan hamba-Mu lebih heran lagi ya Tuhan, banyak jiwa yang diberkati ya Bapa. Kami jemaat yang mendengarkan ya Tuhan, biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati. Kami mau sepakat ya Tuhan, bersatu hati, bersekutu denganmu ya Bapa. Sebab Tuhan Yesus Allah yang kami kagumi, kasih-Mu tiada duanya ya Bapa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, selama ini kami Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami ya Bapa. Banyak Tuhan berkat-berkat yang kami terima ya Bapa, lewat profesi kami, lewat pekerjaan kami ya Tuhan. Sebab Tuhan sudah membukakan tingkap-tingkap ya Bapa bagi kami ya Tuhan. Tuhan akan memenuhi, Tuhan sudah memenuhi lumbung-lumbung kami ya Bapa. Ladang kami ya Tuhan, Engkau memberikan panen yang memuaskan ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biar Tuhan Yesus Engkau memberkati persembahan kami ini ya Bapa, menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Bapa, menjadi kejayaan di tengah-tengah gereja-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami ini siap memberikannya dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan bersama Yesus kita menang. Kemenangan di dalam Yesus kita. Haleluya. Dia berperang.
Seperti biasa, di mana setiap hari Rabu dan Sabtu kita doa malam di gereja ini pukul 7. Jadi kami mengharapkan semua jemaat Tuhan untuk menghadirinya. Dan sebagai tambahan pengumuman kita, di mana perayaan Natal kita, Natal gereja ini yang diadakan pada tanggal 7 Desember berketepatan hari Senin. Jadi hari Minggu tanggal 6 kita makan bersama di gereja ini sehabis ibadah untuk mendukung perayaan Natal kita. Sebagai partisipasi kita per kakak 100.000 rupiah. Jadi biarlah Natal kita ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, sebagai bukti kita menyambut kelahiran Yesus di setiap kehidupan kita. Jadi kita bersuka cita sebab Dia yang Allah yang kita kagumi. Haleluya, haleluya. Kembali kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas segala kasih dan kemurahan Tuhan. Kau berikan kesempatan yang baik bagi kami Tuhan untuk datang beribadah kepada-Mu pada saat ini. Sebagaimana biasa Tuhan, setiap hari Minggu kami anak-anak Tuhan berkumpul di tempat ini, di gereja-Mu, gereja Betul Roh Kudus dalam tempat ini Tuhan. Kerinduan hati kami Tuhan di setiap waktu, di setiap saat di kehidupan kami. Tuhan yang memperbaharui, Tuhan yang membentuk kami, sehingga kami Tuhan semakin layak di hadapan-Mu, layak menjadi anak-anak kesukaan Tuhan. Terima kasih Bapa atas ibadah yang kami ikuti pada hari ini. Kami tahu Tuhan banyak kekurangan kami, banyak kesalahan kami, para pelayan-pelayan Tuhan. Tapi inilah kami Tuhan, inilah kami dengan segala kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan segala kehidupan kami, ubahkan dan bentuk kami agar kami semakin lebih baik lagi Tuhan di dalam pelayan-Mu. Begitu juga Tuhan dengan umat-Mu, dengan jemaat-Mu yang turut beribadah dengan kami pada hari ini. Biarlah mereka diberkati Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang mereka pandang saat ini di tempat ini bukan memandang siapa-siapa, tetapi hanya semata memandang Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Hanya Tuhan yang melawat, melindungi dan menjaga negara kami ini. Siapkan dari segala keterpurukan, dari krisis ekonomi, dari krisis kemanusiaan Tuhan yang kami takutkan, yang kami khawatirkan akan menimpa negara kami. Biarlah Tuhan yang membentengi, Tuhan yang memberikan hikmat kepada para pemimpin kami, agar pemimpin
dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya undang bangkit berdiri semuanya. Arahkanlah kedua tanganmu ke surga dan tadahkanlah wajahmu ke surga. Dengan iman terimalah dan percayalah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Dan Tuhan menjauhkan kecelakaan muda daripada engkau. Dan juga Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau. Dan juga dari seisi rumahmu. Terimalah dan bawalah pulang di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih.